yang bawa mobil. Anak saya. Saudara-saudara, ini di Tumohon. Saya dengan Om Nixon. Saya dengan Om Nixon. Kami di Tumohon ini menuju ke Kota Manado. Situasi Tumohon hari ini cuaca baik, bagus. Ya, kelancaran juga bagus. Semua situasi dalam keadaan baik. Ini ada gunung-gunung di depan kita kalau kita lihat. Inilah suasana kami di Tumohon. Tumohon itu kota bunga. Sebelah kanannya Tondano, sebelah kiri pusat kota. Terminal Beriman, Rurukan. Ini suasananya bagi orang-orang Manado atau yang pernah ke Manado. Wilayah ini sudah tidak asing lagi, kita dapat lihat. Saya terus kunjungi wilayah Sulawesi Utara ini di banyak tempat yang susah saya sebutkan. Desa-desa, kampung-kampung. Hari ini saya memasuki di wilayah ini, saudara. Inilah dia Tumohon. Lihat, suasana baik, keadaan baik. Situasi keadaan di desa ini cukup baik, menunjukkan wilayah ini dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka sangat kecil angka kemiskinan di wilayah Tumohon ini. Lihat, mereka hidup dengan baik. Ya, suasana baik. Ya. Inilah dia Tumohon. Bermacam jenis kegiatan aktivitas manusia berjalan dengan baik di wilayah ini. Kita dapat lihat di sore hari ini keadaan situasi seperti ini. Inilah arah menuju ke Manado, Kota Manado. Suatu hari yang di Malang itu, ini saya ingatkan supaya rumah yang di Malang, di Batu, Beji, tidak terbengkalai. Perhatikan dengan baik ya, supaya kalau tidak terperhatikan, tidak terjaga, tidak terurus, dia akan rusak. Itu penuh dengan barang itu. Soalnya waktu om saya selesai kerja di PDA ini, barang-barang yang di rumah dinasnya, rumah dinasnya besar sekali Pak. Ya. Besar sekali. Terus barang-barang yang di rumah yang di rumah dinas itu saya kasih pindah di Batu Malang semua barang-barangnya. Ada kali satu kontainer itu besar sekali, barang-barang itu banyak sekali. Ya. Punya barang-barang rumah tangga itu banyak sekali di rumah Batu Malang. Ya. Saya nggak bisa angkat lagi, itu banyak sekali.
pasar di atas. Itu tadi kekanan pasar saudara. Ini perjalanannya. Inilah suasana. Ya, sangat bagus, sangat baik. Ini ya rumah yang saya bilang tadi, yang korupsi, wali kota di sini. Wali Oh. kota yang korupsi ini rumah. Iya. Ya, Jadi rumahnya masih rumah dia. ini sudah enggak diambil negara, KPK yang ambil, disita sama KPK. Rumah itu. Sayang kali ya, kenapa orang korupsi ya? Coba dia nggak korupsi baik-baik sih. Jadi saya sama rakyat dia. Namanya pene aja, EP namanya. Sayang ya. Ya, EP. Di Jakarta, di Aceh juga begitu. Udah, Akhirnya ketangkap di penjara, kan sayang malu keluarga. itu rumahnya dia itu. Ada Anu. berapa rumahnya disita itu? Kandang babinya di bawah sana disita juga. Saudara, ini dia. Ini ring road itu namanya. Ini ring road, saudara. Ring road. Mau lewat kota di bawah itu. Demikianlah perjalanan kami. Terima kasih buat saudara-saudara yang menonton perjalanan ini. Inilah menunjukkan saya kunjungi banyak tempat, banyak daerah, banyak situasi keadaan, bahkan cuaca-cuaca yang berbeda-beda. Keadaan iklim yang berbeda, cuaca berbeda, manusia berbeda, karakter berbeda, logat bahasa yang berbeda-beda. Saya kunjungi dari Sabang sampai Merauke. Hari ini tepatnya di Sulawesi Utara. Saya kunjungi wilayah ini. Kami nikmati wilayah ini. Nah, inilah sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang kekasih yang pernah melihat situasi keadaan jalan di Sulawesi Utara. Ini kami potong, kami tidak lewat kota tadi karena macet di sana nanti takutnya. Inilah cuaca baik bagus di sore hari ini. Ya. Perkebunan cukup baik, subur, jagung. Labu Jipang, saudara tuh labu Jipang, papaya, singkong, ya tuh, jagung. Begitu suburnya Sulawesi Utara. Inilah daerah ini subur, ditumbuhi dengan pohon-pohon yang berbeda. Di sebelahnya gunung-gunung di sana, saudara. Sayur-sayur. Gunung-gunung, sayur-sayur. Ini gedung apa ini? Nah, Ini hotel hotel ini. hotel villa apa ini? Villa Bitri, Emita. Emita. Ini cukup besar, bagus juga, ini luar biasa. Ini dia saudara, di sebelah kiri saya banyak cabai. Itu dia cabai merah, jagung. Ya, di sana ada sapi-sapi juga. Ini luar biasa perjalanan yang saya lakukan. Saya jalani, kami nikmati hampir pelosok desa, kampung, situasi yang bermacam-macam, berbeda-beda, dan gereja juga, gereja yang berbeda-beda. Tadi malam saya bicara di GSJA, nanti saya bicara minggu nanti di gereja yang lain lagi. Berbeda-beda gereja yang saya layani. Tidak pusingkan denominasi gereja apapun, terbuka, saya jalani, saya layani. Saya belum tahu juga di Bitung nanti saya akan melayani di gereja yang tidak pernah saya kenal, tidak pernah saya tahu, tapi teman, rekan hamba Tuhan yang mengkonekkan
untuk saya bicara di sana. Ya, Tuhan terus menuntun, membimbing perjalanan pelayanan saya. Di atas itu bukit doa. Ya, di atas itu bukit doa, saudara. Saya sudah masuk ke situ. Saya sudah pernah masuk ke situ. Saya hadir di situ. Itu dikuasai oleh ini ya, Katolik ya. Katolik. Ya, saya sudah masuk ke situ. Bagus, pemandangan bagus. Ya, ada tangga-tangga yang bagus di sana. Gagah. Lihat, ini menunjukkan saya sudah sampai di sini, saudara. Wilayah ini bagi saudara-saudara yang tahu Manado akan mengerti situasi keadaan di tempat ini seperti inilah. Ya, ini saya sudah kunjungi. Ya, jalan ini cukup baik, bagus. Ya, tidak banyak lalu lalang kendaraan, tapi jalan cukup baik, bagus. Sampai ke kota Manado. Saya pernah juga ke sana, saudara. Itu sebelah kanan. Itu dia sebelah kanan tuh, sana tuh. Tuh dia, tuh di kita kanan nih. Ini dia. Perjalanan yang indah. Saya akan perlihatkan kepada Anda dimanapun berada, seluruh Indonesia. Akan saya kabarkan berita di seluruh Indonesia, pelosok, desa, kampung. Di sini lebih baik lah. Ini ada gunung-gunung di depan saya. Itu gunung apa itu? Lokon. Itulah dia Gunung Lokon, saudara. Gunung Lokon di depan saya tertutupi dengan awan. Kalau enggak cantik sekali, kita bisa lihat langsung puncak ketinggian itu. Langsung saya bisa tunjukkan kepada saudara. Tapi hari ini Gunung Lokon sebelahnya Tatabiran ini ditutupi dengan awan. Dengan awan kabut, jadi kurang kelihatan lebih jelas. Saya hanya siarkan langsung saat hari ini di lewat media ini agar dapat dilihat oleh saudara-saudara semua situasi Sulawesi Utara yang indah, nyaman, tentram. Kriminalitas cukup rendah di sini. Ya, ada beberapa tempat wilayah yang kriminalitasnya cukup tinggi, tapi di sini cukup baik, cukup bagus. Ya, tapi situasi politik juga cukup hangat karena mau apa? Pilkada. Ya, mau situasi pilkada saat-saat sekarang ini, pemilihan pemerintahan daerah, baik gubernur, wali kota, bupati. Ya, inilah situasi saat hari ini, saudara, di suasana COVID-19 di Sulawesi Utara. Ini jembatan ini bagi Bapak Ibu, saudara kekasih yang pernah atau tinggal di Manado, tidak asing lagi suasana ini. Kita dapat perhatikan, kita dapat lihat. Inilah dia. Nah, ini masuk jalan Poros. Jalan utamanya yang besar, inilah dia. Nah, ini trafiknya luar biasa kalau di sini. Ya, kadang-kadang waktu-waktu tertentu padat, rayap. Ini cukup baik, lancar, tapi ramai. Suasana indah, cantik, baik, bagus. Dapat kelihatan lebih jelas. Ini gereja Katolik. Lihat saudara. Pelan-pelan.
gereja Gemim. Nanti suatu hari akan saya tunjukkan perjalanan saya di Sumatera, baik Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan saya tunjukkan juga pulau-pulau di sana. Ada banyak pulau-pulau, baik Pulau Nias, Pulau Batam, Pulau Bintang, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun. Pulau-pulau saya akan tunjukkan nanti suatu hari, saudara. Dan saya juga tunjukkan bagaimana situasi Papua dengan lokasi, situasi, karakter yang juga berbeda, situasi yang berbeda. Inilah nuansa di sini. Kalau kita kunjungi Sumatera, apalagi kalau di Aceh, kita dapat menikmati nuansa, suasana, aura yang berbeda lagi, dengan karakter situasi juga yang berbeda. Diawali mulai dari Pangkalan Randan, Pangkalan Susu, ya sampai di Langsa, Loksmawe, Biren, Aceh Utara, dan masuk ke Pidi, Sigli pada Aceh, atau masuk di tengah-tengah ada Takengon, ada Molabu, dan sampai ke ujungnya Banda Aceh. Di sana ada Pulau Sabang. Karakter situasi, pemandangan juga yang berbeda. Di Aceh pemandangan lautnya bagus, cantik, hutan-hutan banyak sekali di sana. Ada juga yang belum terkontaminasi hutannya, terkhusus Bukit Barisan, tinggi, bagus. Ya, tentunya di sana banyak binatang-binatang hutan yang dijaga, dilindungi oleh polisi kehutanan atau pemerintah daerah di Sumatera dan sekitarnya. Di sini Pulau Sulawesi, Manado dan sekitarnya ini sudah banyak terkontaminasi, terlalu banyak manusia juga. Ya, jadi punah banyak binatang-binatang, apalagi binatang-binatang buas, binatang-binatang yang besar sudah sulit kita dapati, kita lihat baik di hutan-hutan, karena hutannya sudah banyak dikunjungi, didatangi oleh banyak orang. Jadi semua sudah berbeda sekali dengan di Sumatera, khususnya di Bukit Barisan atau di gunung-gunung lain di Sumatera, apalagi di Papua. Ada tempat-tempat tertentu yang belum pernah dikunjungi. Di sana original, asli, ya. Di sana hidup orang-orang di sana, mereka orang-orang Papua, ada yang tinggal di hutan belantara yang sangat dingin dengan suhu kadang 1, sekian Celcius, 1 sekian minus, tapi mereka dapat bertahan hidup dan berpopulasi di wilayah Papua. Kebetulan saudara kekasih, saya sudah kunjungi Papua. Saya awali dulu mulai dari Sorong, Jayapura, Yaokimu, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke. Saya masuki lembah, sungai, gunung, bahkan sampai PNG. PNG itu Papua Nugini. Saya masuk di Montaget, Haget, Tari, Mindi, Le, ya, Itape, Wibek. Waduh, macam-macam tempat. 10 provinsi saya coba kunjungi waktu itu dalam pelayanan yang saya lakukan di Papua Nugini. Perjalanan yang cukup menakjubkan, cukup luar biasa, sekalipun tertatih-tatih karena jalan tidak sebagus di Indonesia seperti ini. Di sana jalan sangat rusak, ya, sangat
sederhana ya. Makanan juga sederhana di Papua Nugini dan di Papua Indonesia di pedalaman. Tapi saya dapat menikmati makan papeda. Papeda itu sagu yang dikasih air panas, diaduk dan dimakan. Sagu dari batang pohon sagu. Ya, makan dengan kuah ikan atau makan keladi. Saya makan keladi, makan ubi, makan kacang mentah, makan pisang, makan segala tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Saya makan. Terkadang ada makanan yang belum pernah saya lihat, saya dapati di tempat lain. Di sana saya dapati, saya dapat nikmati, saya dapat rasakan ya, dengan pola cara memasak yang berbeda. Mereka ada istilah bakar batu, barapen. Saya sudah lihat langsung dengan mata kepala saya, langsung melihat bagaimana suasana barapen. Mereka membakar ya, makanan dibakar dengan batu, lalu kita nikmati. Ternyata luar biasa enak sekali juga, karena masih original, masih asli. Ya, itulah pola hidup yang berbeda, situasi berbeda, keadaan berbeda. Di sana kita dapat menikmati masih asli. Ya, mandi pun di sungai, segala aktivitas dilakukan cukup sederhana. Itu suka duka saya dapat jalani, saya dapat nikmati. Ada pola cara hidup seperti itu di Papua. Dan kalau saya masuk di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Buton, pulau-pulau, suku-suku laut di sana, anak orang-orang sampan. Saya terjumpa dengan kepala suku orang sampan, anak-anak orang sampan. Mereka cukup baik-baik, karakternya baik, bagus, sederhana, hidup sederhana. Mereka dengan nelayan yang tradisional, yang sangat sederhana. Saya dapat nikmati di pulau-pulau di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Ya, ke Riau Kepulauan saya sudah keliling kunjungi ke wilayah sana, sampai ke perairan Malaysia. Saya kelilingi juga perairan Malaysia. Saya dapati suku-suku Melayu, mereka orang-orang sampan yang sangat sederhana. Saya kunjungi mereka, saya dapati mereka di sana. Ya, itu dulu informasi dari saya. Inilah perjalanan kami ya. Saya siarkan kepada Bapak Ibu 24 menit kurang lebih siaran ini saya siarkan kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan, melihat. Inilah Sulawesi Utara. Perjalanan bagus, di atasnya gunung-gunung, pohon-pohon yang sangat bagus, rindang, cantik, subur, luar biasa. Inilah situasi sekitar Manado dan sekitarnya. Inilah suasana di Sulawesi Utara. Untuk Bapak Ibu dapat perhatikan, dapat lihat, ini suasana di Sulawesi Utara. Sampai bertemu Bapak Ibu kekasih dimanapun Anda berada. Kita akan bertemu lagi dengan siaran, suasana, keadaan, tempat lain, tempat yang berbeda untuk kita dapat lihat, kita dapat nikmati. Demikian dulu yang saya dapat jelaskan. Terima kasih Anda yang sudah memperhatikan, Anda yang sudah melihat siaran langsung yang saya bagikan lewat media ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat, damai, terus bersama dengan Tuhan. Amin.